Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman ke-35 dari Syarah Umdatil Ahkam karya Syekhah Ummu Hafs Al-Hadramiyah Al-Adaniyah. Kita masih pada penjelasan hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang beliau menceritakan tentang tata cara berwuduknya Nabi alaihi salatu wassalam. Qauluhu, ucapan Utsman, "Tsumma shalla raka'ataini." Kemudian Rasul salat 2 rakaat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi Muslim. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim. Kata al-Imam an-Nawawi, fihi, pada hadis ini terdapat faedah istihbabus salati raka'atain fa aktsar, disunnahkannya salat 2 rakaat atau lebih. Jadi setelah berwudu, salat 2 rakaat setelah berwudu hukumnya sunnah. Di situ kan disebutkan hadis yang kemarin kita baca, Rasul setelah berwudu kemudian Rasul mengatakan tsumma shalla raka'atain. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Rasul, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang wudunya seperti wuduku, kemudian sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara dalam dirinya, dalam hatinya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Diambil faedah oleh Imam An-Nawawi pada hadis tersebut, kata beliau, terdapat faedah disunnahkannya sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini yang dikenal di kalangan fuqaha sholat sunnah ba'dal wudu. Keutamaannya apa? Keutamaannya ketika dia khusyuk, tidak ngomong dalam hati, tidak ngomong sendirian, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fa'aksar, ataupun lebih dari 2 rakaat juga tidak masalah, kata Imam An-Nawawi. Akiba kulli wudu'in, setelah setiap kali berwudu disunahkan, tidak masalah. Jadi setiap kali berwudu, wudunya batal, kemudian sholat 2 rakaat ya, dia batal, seseorang batal wudunya, kemudian dia pergi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Seandainya batal lagi, dia berwudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat, tetap disunahkan. Misalnya antum di masjid ini dari maghrib sampai isya ini tadi, misalkan sekarang ada yang batal, dia wudhu ke belakang, kemudian masuk masjid, sholat 2 rakaat, baru duduk 10 menit dengarkan kajian, batal lagi, dia ke belakang lagi berwudhu, dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, diperbolehkan. Difahami? Berulang-ulang, sehingga lebih dari 2 rakaat sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat berulang-ulang, tidak masalah. Wa huwa sunnatun muakkadatun, itu adalah sunnah yang muakkad, yang ditekankan, kata Imam An-Nawawi. Qala jama'atun min ashabina, berkata sekelompok para ulama dari kalangan ashab asy-Syafi'iyah, dari ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan wa yaf'alu hadhis salawat fi awqatin nahyi wa ghairiha, diperbolehkan seseorang mengerjakan salat-salat sunnah seperti ini pada waktu larangan ataupun selain waktu larangan. Waktu larangan itu ada 5. Ba'da salat asar, itu yang pertama, sampai matahari terbenam.
kemudian ketika saat mau terbenam, kemudian ba'da sholat subuh sampai terbit, kemudian ketika ingin terbit, kemudian yang kelima yaitu ketika matahari sedang berada di tengah-tengah. Ada 5 ya. Namun yang paling ditekankan larangan itu ada 3, yaitu ketika mau terbit pagi, paling jaraknya 10 menitan. Ketika mau tenggelam juga paling 10 menitan. Ketika berada di tengah-tengah itu siang hari, itu juga paling sekitar ya 5 menit 10 menit lah paling. Difahami ya? Jadi salat sunnah ba'dal wudu tidak diikat waktu. Kapanpun antum berwudu, ketika antum ingin salat sunnah 2 rakaat diperbolehkan. Difahami? Kenapa? Dikarenakan sholat sunnah ba'dal wudu merupakan sholat yang ada sebab. Apa alasannya? Li'anna laha sababan. Kata Imam An-Nawawi, dikarenakan sholat sunnah ba'dal wudu merupakan sholat sunnah yang memiliki sebab. Difahami? Ya. Apapun sholat sunnahnya, kalau sholat sunnah tersebut ada sebab, maka tidak berlaku waktu larangan. Tidak berlaku. Namun mereka menganjurkan untuk yang 3 waktu yang ana sebutkan tadi. Ketika mau terbit itu kan paling 5 menitan ya, 10 menitan. Ketika mau terbenam paling 5 menit sampai 10 menit. Ketika di atas ubun-ubun di tengah hari itu juga paling 5 sampai 10 menit. Lebih baik jangan mengerjakan sholat sunnah, ditahan dulu, lebih afdol ya, keluar dari khilaf para ulama dalam hal ini tadi, karena waktunya singkat. Wastadallu bi hadithi Bilal al-mukharraj fi sahih al-Bukhari. Mereka para ulama Syafi'iyah yang menyatakan disunnahkan salat tersebut pada waktu-waktu, baik di waktu larangan atau bukan di waktu larangan, mereka berdalil dengan hadis Bilal yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Annahu kana mata tawaddu'a shalah, bahwasanya dulu Bilal kapanpun beliau berwudu maka beliau sholat 2 rakaat. Itu jelas zahir hadis. Bilal menyebutkan, ya Rasulullah, aku tidaklah batal kemudian berwudu, melainkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Ya Bilal, inni sami'tu khash'ataka fil jannah. Aku mendengar suara terompamu ada di surga. Karena beliau senantiasa menjaga wudu dan senantiasa salat sunnah ba'dal wudu. Waqal, Bilal pernah mengatakan, atau Rasul pernah mengatakan, innahu arja amalin lahu, sesungguhnya amalan tersebut adalah amalan yang paling beliau harapkan, yaitu Bilal. Bilal mengatakan, innahu arja amalin lahu, sesungguhnya itu amalan yang paling Bilal harapkan untuk beliau. Walau shalla faridatan aw nafilatan maqsudatan hasalat lahu hadhil fadilah kama tahsulu tahiyatul masjid bidzalika wa mu'alam. Ada faedah dari Imam An-Nawawi. Kata beliau, kalau seandainya seseorang yang sholat wajib atau sholat sunnah yang maksudah, ada sholat sunnah maksudah itu sholat sunnah tertentu seperti qobliyah, ba'diyah, hasalat lahu hadhil fadilah, maka dia tetap akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis Utsman ini tadi, diampuni dosanya. Difahami? Kama tahsulu tahiyatul masjid, sebagaimana juga dihasilkan pada saat tahiyatul masjid. Gambarannya gini ya, maksud keterangan Al-Imam An-Nawawi, seseorang berwudu, antum masuk masjid, kebetulan sebelum maghrib tadi adzan maghrib berkumandang kan, wudu di belakang, kemudian masuk masjid. Setelah adzan antum sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya antum tadi sudah masuk dalam kategori hadis ini tadi. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis ini tidak menyebutkan
tertentu. Rasul menyebutkan mutlaqah. Rasul mengatakan summa shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Itu kan umum. Tidak berkaitan dengan salat tertentu. Sehingga yang dimaksud apapun salatnya. Yang penting dia salat 2 rakaat. Difahami? Sama seperti tahiyatul masjid, kata Imam Nawawi. Tahiyatul masjid itu kan intinya salat 2 rakaat kan. Rasul cuma mengatakan dalam hadis Abu Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Apapun salatnya, entah dia qabliyah, entah dia salat duha, entah dia salat wajib, maka sudah terwakili tahiyatul masjid. Difahami? Tetap dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Sama seperti ini tadi. Kalau seandainya dia masuk masjid, kemudian dia niatkan untuk qabliyah, kemudian diniatkan untuk ba'dal wudu, sudah tercukupi. Difahami? Tidak mesti dia harus ba'dal wudu dulu 2 rakaat, kemudian qabliyah lagi 2 rakaat, tidak mesti. Begitupun kalau seandainya dia masuk masjid sudah berwudu ya, wudu di situ, masuk masjid orang udah qomat, maka tetap dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Difahami? Itu keterangan faedah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan faedah di sini. Qauluhu la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Adapun sabda Rasul la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dalam dirinya. Orang tersebut salat 2 rakaat tidak ngomong dalam dirinya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhi Muslim. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma qauluhu la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Adapun sabda Rasul la yuhadditsu fihi ma nafsahu wal muradu la yuhadditsu bi syai'in min umurid dunya wa ma la yata'allaqu bis salah. Kata Imam An-Nawawi, maksud hadis ini, dia tidak berbicara dalam dirinya sedikit pun dari perkara dunia. Maknanya ketika dia sholat tadi, dia tidak mikirkan perkara-perkara dunia, tidak ngomongi urusan dunia. Wa ma la yata'allaqu bis shalah, juga tidak membahas, tidak ngomongi perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan salat. Adapun kalau seandainya dia memikirkan sesuatu dalam hatinya yang berkaitan dengan salat, ya itu tidak masalah. Dia ini mau ngapain setelah baca Al-Fatihah? Masa tidak mikir? Ya, ngeblank. Justru yang tidak ada pikiran ketika sholat itu yang tahu-tahu salam. Nah, salam imam. Kira-kira anak ini masbuk ini kira berapa rakaat? Anak ini nambah ya. Nah, justru itu yang terlalu khusyuk, sehingga kebablasan. Dia tidak mikirkan urusan dunia, tidak memikirkan lagi urusan sholat. Sampai ngeblanknya tadi, dia bingung mau nambah tadi. Ini anak ini masbuk ini di rakaat ketiga, rakaat kedua nambahnya 2 apa nambah siko ini tadi, bingung dia. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, walau arada lahu haditsun fa arada anhu bi mujarradi urudihi ufiya an dzalik. Kalau seandainya terbesit bagi dia suatu perbincangan, ya, suatu yang dipikiran gitu loh, kemudian dia berpaling lagi fokus sholat yang tadi, terbesit nak ngitung dagangan ini tadi, nah langsung ditepis sama dia, maka dia dimaafkan dari hal tersebut. Ya namanya kita hidup ini susah nak lepas. Siapa sih dari kita yang tidak lepas urusan dunia? Ya nak, susah. Yang tidak boleh itu kalau diladeni sama dia. Rasul pun ketika sholat pernah terbesit beliau. Ketika itu beliau setelah sholat langsung buru-buru. Beliau terbesit ada harta yang belum beliau sedekahkan. Kepikiran, ya, normal. Beliau ketika sedang sholat
tiba-tiba ada yang nangis. Lalu beliau mempercepat sholat dengan tanpa mengurangi rukun dan kelengkapan sholat. Beliau memikirkan jangan sampai dikhawatirkan oleh beliau ada ibu dari sang anak ini ikut sholat sehingga membuat tak khusyuk. Itu normal. Yang tidak boleh itu kalau dia ngitung jualan, ngitung untung, ngitung gawian sambil sholat. Tadilah laku. Dia jualan, misalkan jualan apa? Jualan iwak, misalnya iwak giling kan. Tadi laku 5 kilo, untung 7.000 sekilo, berarti lah dapat sekian. Nah, yang ini yang tidak boleh. Kalau terbesit ditepis sama dia, ya wajar kehidupannya tadi. Wa hasalat lahu hadhil fadilah insyaallah lianna hadza laysa min fi'lihi, dan dia tetap akan mendapatkan keutamaan seperti itu insyaallah dikarenakan yang demikian itu bukan perbuatan dia. Kenapa? Karena tadi terbesit langsung ditepis, terbesit langsung ditepis. Yang tidak boleh tadi, yang tidak mendapatkan keutamaan ini kalau dibiarkan sama dia. Qauluhu, adapun pernyataan sabda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, al-muradu bil ghufran as-saghairu dunal kaba'ir. Yang dimaksudkan dengan ampunan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kama huwa muwaddahun fi adillatin ukhra, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang lain. Kemudian faedatun, ada faedah. Jaa fi Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, putra Borang. Siapa nama Ibnu Syihab? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Masmuhu, namanya siapa? Yusuf. Nggak tahu? Ismuhu kasmik. Nama dia sama seperti nama antum, cuman beda binnya saja. Muhammad Ibnu Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ulamaul hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan, wa kana ulama'una yaqulun, dulu para ulama kita mengatakan, hadzal wudu asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini adalah perkara yang paling sempurna yang sepantasnya bagi seseorang untuk berwudu dengannya tatkala ingin sholat. Ya. Wudu yang bagaimana? Wudu yang disebutkan oleh Utsman ibnu Affan ini tadi. Wudu yang disebutkan oleh Utsman, beliau melihat wudu Rasulullah SAW tadi adalah wudu yang paling sempurna, yang selayaknya bagi seseorang untuk berwudu dengannya tatkala ingin sholat. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, dari hadis Abdullah ibn Zaid. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa an Amr ibn Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, an abihi, dari bapaknya. Qala, beliau berkata, syahidatu Amr ibn Abi Hasan, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan, sa'ala Abdullah ibn Zaid, bertanya kepada Abdullah bin Zaid, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'in, Amr ibnu Abi Hasan, bertanya kepada seorang sahabi, yaitu Abdullah ibnu Zaid. Beliau bertanya tentang tata cara wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in, lalu Abdullah ibnu Zaid
minta bawakan air 1 baskom. Taur itu baskom, bejana. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berwudu untuk mereka sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau mencontohkan kepada mereka, para tabi'in ini tadi, tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa alaihi ala yadaihi minat taur. Lalu beliau menyiramkan air dari baskom tersebut ke kedua tangan beliau. Faghasala yadaihi salasan. Maka beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan lagi tangan beliau ke dalam baskom tersebut. Famadmada wastansyaqa wastansara salasan. Lalu beliau kumur-kumur, istinsyak dan istinsar 3 kali. Tergambar lah ya, ada baskom, ciduk airnya, basuh tangan ya sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan tangan lagi, kumur-kumur, plus istinsyak, istinsar. Bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Ini menunjukkan zahir hadis, tata caranya adalah menggabung kumur-kumur dengan istinsyak. Kenapa? Dikarenakan disebutkan di sini bisalasi ghurafat, dengan 3 cidukan. Tergabung padanya kumur-kumur, tergabung pula istinsyak. Sebab kalau dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak, maka tidak 3 kali cidukannya, berapa? 6 kali ya. Summa adkhala yadahu fit taur faghasala wajhahu salasan. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangan beliau ke dalam baskom tadi, lalu membasuh wajah beliau 3 kali. Summa adkhala yadahu faghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Lihat, tangan tadi dibasuh pergelangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, wajah 3 kali. Sudah wajah 3 kali, summa adkhala yadahu faghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam bejana tadi, kemudian beliau membasuh kedua tangan marrataini, 2 kali sampai siku. Ini menunjukkan yang dulu faedah kita sampaikan, diperbolehkan berbeda. Dalam artian 3, ada yang 2, tidak masalah. Sampai terakhir mungkin airnya cuman sekali nyiram cukupnya. Kalau nak 3 kali dapat sebelah kaki. Akhirnya cuman kaki kanan sekali, kaki kiri sekali. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Summa adkhala yadahu famasa bihi ma ra'sahu. Kemudian Rasul mencelupkan tangan beliau, yaitu Abdullah bin Zaid tadi, mencelupkan tangan beliau. Lalu beliau mengusap dengan kedua tangannya tadi kepala beliau. Faqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Beliau menjalankan keduanya ya, ke depan dan ke belakang. Summa ghasala rijlaihi. Ya. Kemudian beliau membasuh kedua kaki. Wa fi riwayatin, maksud fa'aqbala bihima wa adbara, ke depan ke belakang itu maksudnya bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai pada bagian depan kepala. Hatta zahaba bihima ila qafah, sampai ke tengkuk. Summa raddahuma, kemudian beliau balikkan hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu, sampai kembali ke tempat beliau memulai, yaitu bagian depan. Ya. Jadi dimulai dari muqaddam sini, depan kepala, kemudian ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke tempat awal mulanya. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain,
Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Zaid mengatakan Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu kami keluarkan untuk Rasul air yang sudah diwadahi dengan baskom min sufrin, dari wadah yang terbuat dari kuningan, ya, sejenis tembaga atau kuningan yang tahu kan kuningan, kalau di Palembang ini kan ada kan kuning-kuningan ya. At-taur shibut tosti. At-taur itu mirip-mirip baskom. Sudah masuk isya ya? Belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi? 10 menit lagi, Pak? Oh, masih. Kita lanjutkan syarah keterangan. Qauluhu wa fi riwayatin, sabda Rasul, yaitu dalam artian hadisnya Abdullah bin Zaid dalam suatu riwayat, bada'a bi muqaddam ra'si hatta dhahaba bihi ma ila qafa, bahwasanya Rasul memulai pada bagian depan kepala, kemudian ke belakang, kemudian dibalikkan lagi, tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu, kemudian dibalikkan lagi ke depan, ya. Rawaha al-Bukhari wa Muslim, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin, ini riwayat Bukhari. Al-masail allati tadammanaha hadzal haditsu qad taqaddama syarhuha fil hadits sabiq. Permasalahan yang telah disebutkan dalam hadis ini telah berlalu penjelasannya pada hadis yang telah lalu, yaitu hadis Humran Maula Utsman. Baqiyah, tinggal permasalahan. Satu permasalahan. Qauluhu marratan wahidah. Sabda Rasul atau ucapan Abdullah bin Zaid yang menceritakan wudhunya Rasul itu marratan wahidah fi mas'i ra'si, sekali saja ketika ngusap kepala. Tadi disebutkan dalam hadis ini pengusapan kepala tadi Abdullah bin Zaid melakukannya sekali. Kenapa? Dikarenakan beliau melihat Rasulullah SAW melakukan sekali pengusapan. Qala an-Nawawi fi syarhi Muslim, Al-Imam An-Nawawi mengatakan waqtalafal ulama fi mas'i ra'si. Para ulama berbeda pendapat tentang mengusap kepala. Fadhahaba Syafi'i fi ta'ifatin ila annahu yustahabbu fi al-mashu thalatha marrat kama fi baqil a'dha. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bersama sekelompok para ulama yang lain dari kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat disunnahkannya ngusap kepala itu 3 kali sebagaimana anggota badan yang lain, anggota wudhu yang lain. Ingat ya, Imam Syafi'i dan sekelompok para ulama yang lain juga berpendapat 3 kali diusap kepala tadi. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad wal aktsarun, dan mayoritas para ulama, kata Imam An-Nawawi, ila anna sunnah marratan wahidatan wala yuzadu 'alaiha, bahwasannya yang disunnahkan cuma sekali, tidak dilebihkan. Ingat, Imam Nawawi mengatakan Syafi'i berpendapat 3 kali diusap kepala, sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat 3 kali. Difahami? Sekali. Imam Syafi'i 3 kali, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat sekali. Antum yang sekali-sekali tadi itu sebenarnya pendapat jumhur. Difahami? Wal ahadits as-sahihah fiha al-mashu marratan wahidah. Lihat, Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis yang sahih pada permasalahan mengusap kepala ini tadi, itu usapannya cuma sekali. Wa fi ba'dihha al-iqtisar ala qauli masaha. Pada sebagian hadis itu mencukupkan pada penyebutan mengusap. Lihat, Imam Nawawi ada isyarat. Beliau mengatakan hadis yang sahih itu cuma sekali nyebutkan. Wahtajja asy-Syafi'i bi hadithi Utsman radhiyallahu anhu al-ati fi sahih Muslim. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis Utsman yang akan datang dalam syarah dalam sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Jadi dalilnya Imam Syafi'i, beliau berdalil dengan hadis Utsman, Rasul berwudu 3 kali. Jadi difahami oleh Imam Syafi'i,
Kalau 3 kali itu seluruh anggota wudhu harus 3 kali. Itu yang sunnahnya. Menurut Imam Syafi'i sunnahnya 3 kali. Wajah, tangan, kepala, kaki 3 kali. Itu sunnah. Berdalil dengan hadis Utsman dalam Sahih Muslim. Wa bima rawahu Abu Daud fi sunanihi. Dan juga Imam Syafi'i berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya. Annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan, bahwasanya Rasul mengusap kepala 3 kali. Jadi ada hadis dalam Sunan Abu Daud, Rasul mengusap kepala 3 kali. Namun hadis yang menyebutkan Rasul mengusap kepala 3 kali, ya, Rasul mengusap kepala 3 kali, ini hadis dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana dalam Zadul Ma'ad, sahihun ghairu sahih wa sarihun ghairu sahih, ya, sahihun ghairu sarih wa sarihun ghairu sahih. Bahasanya Ibnu Qayyim, sahih, hadis yang sahih, ghairu sarih, tidak jelas mengarah ke 3 kali. Wasori, hadis yang sorry menyebutkan 3 kali Rasul mengusap kepala, ghairu sahih, juga tidak sahih. Al-Imam Abu Daud sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Abu Daud mengatakan ahaditsu Utsman as-sihha kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marrah. Hadis Utsman yang sahih itu seluruhnya menunjukkan ngusap kepala sekali. Kita baca keterangan Nawawi di sini sedikit lagi ya. Wabil qiyas ala bakil a'dha, dan juga Imam Syafi'i berdalil dengan qiyas kepada seluruh anggota wudu. Kalau wajah 3 kali, tangan 3 kali, maka kepala bisa dikiaskan juga 3 kali. Wa ajaba an ahaditsil masah marra wahidah bi anna dzalika li bayanil jawaz. Dan Imam Syafi'i memberikan jawaban tentang hadis yang menunjukkan ngusap kepala cuma sekali, itu cuma sekedar menunjukkan boleh. Sekali boleh kata Imam Syafi'i. 3 kali itu sunnah. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan katanya. Wa wadhaba 'alal afdal. Dan wa wadhaba sallallahu alaihi wasallam 'alal afdal. Dan Rasulullah SAW berupaya untuk senantiasa melakukan terus-menerus kepada yang afdol. Namun disebutkan keterangan di penulis buku ini, pensyarah ini, kata Syekhah Ummu Hafiz, lafzatu masaha ra'sahu salasan, adapun lafaz yang menyebutkan Rasul mengusap kepala 3 kali, syadzah, hadis yang ganjil. Syadz itu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu wasfan au adadan, penyelisihan seorang perawi yang makbul terhadap perawi yang lebih utama dibandingkan dia secara jumlah dan kualitasnya. Kama bayyana dzalika Syekh Ibnu Baz fi ta'liqihi 'alal Fath, sebagaimana yang dijelaskan Syekh bin Baz dalam ta'liq keterangan beliau terhadap kitab Fathul Bari. Intinya hadis yang menyebutkan mengusap kepala 3 kali itu hadisnya tidak sahih. Itu pendapat yang rajih. Hadis tersebut tidak sahih. Dan kalau ana pribadi, ana lebih condong ke pendapat yang menyatakan mengusap kepala cukup sekali. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mengingatkan kepada kawan-kawan ya untuk kajian ana kedepannya juga tidak perlu mic luar ya, cukup mic dalam masjid, yang cukupnya dengar antum dewek. Makanya kajian ana itu ana tidak suka live. Kita rekaman ini itu sudah kita saring, kalaupun ada yang bahasa-bahasa yang tidak layak tampil di publik itu kita buang, di-cut. Menolak mafsadat itu lebih besar dibanding timbul mafsadat. Jadi cukup untuk sesama kita di sini. Kita lanjutkan ya. Wa qad bawwaba al-Imam al-Bukhari
rahimahullah taala bab mashur ra'si marratan. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari, bab mengusap kepala itu sekali. Nah, dari sini kemarin kaedahnya Fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Fikihnya Imam Bukhari itu ada pada biografi, pada babnya Imam Bukhari, pembuatan bab judul pada Sahih Bukhari. Dari sini bisa disimpulkan bahwasannya Imam Bukhari berpendapat ngusap kepala itu sekali. Wa dzakara tahtahu hadits Abdullah ibn Zaid ibn Asim wa huwa rajih insyaallah taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di bawah bab tersebut hadis Abdullah bin Zaid ibnu Asim Al-Mazini, dan itu adalah pendapat yang rajih insyaallah taala. Abdullah bin Zaid itu ada dua ya. Ada Abdullah bin Zaid ibnu Asim Al-Mazini, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Namanya Abdullah bin Zaid ibnu Asim Al-Mazini. Yang kedua, Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbih. Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbih. Itu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang azan, dikenal dengan sahibul azan. Ini faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Nuzhatun Nadhar fi ilmi mustalah. Faidatun, ada faedah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna au sumrin au asalin au nahwi dzalik fayajuzul mashu. Kalau seandainya kepala seseorang itu dilumuri dengan hinna, hinna tahu ya, pacar. Jadi kepalanya ini tadi lagi dilumuri pacar basah. Tergambar ya? Ya pacar kan, kalau lagi basah itu kan. Au sumrin, sumr itu sejenis getah, ya, sejenis getah. Au asalin, atau madu, ya. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu, fayajuzu al-mashu, maka boleh diusap. Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ihramihi mulabbidan ra'sahu. Dikarenakan telah sahih, telah sabit bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada saat sedang ihram, kondisi beliau mulabbidan ra'sahu, melumuri kepala beliau. Fama wudi'a ala ra'si minat talbid fahuwa tabi'un lahu, sehingga apapun yang diletakkan di kepala berupa lumuran tersebut, maka dia ngikuti kepala tadi. Dalam artian tidak masalah, diperbolehkan. Berbeda dengan misalkan di tangan, di kuku ya, ada cet-cet itu tadi, itu harus dikupas. Nah, kalau seandainya kepalanya tadi ada lumuran-lumuran, sesuatu yang melapisi, itu tidak masalah, dia usap. Karena yang diinginkan adalah mengusap, bukan membasuh. Difahami? Beda mengusap, kan ngusap. Kalau membasuh berarti harus dibasuh semua dengan air, harus terkena semua air. Yang diinginkan Rasul adalah mengusap, kan? Difahami? Ini tangan, kalau ada mungkin bekas lapisan lem,
cat yang menghalangi air, sah tidak wudhunya? Tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dibasuh. Air harus membasahi. Kalau kepala, contoh, yang rambut tebal, siapa rambut tebal di sini? Itu kan paling yang kenonya yang paling pojok kan? Rambut mungkin yang kalau dia tebal yang paling bawah kan mungkin lewat dalam artian. Nah itu masih tetap sah wudhunya, difahami? Jadi kecuali kalau hukum kepala tadi dibasuh, maka harus dibasuh semua. Tapi tidak dibasuh, diusap. Difahami? Jadi kalau yang misalkan kepalanya mungkin lagi maskeran, ada masker kepala, kati ada maskeran mungkin. Wajib dah kati masker kepala. Minyak rambut. Nah, minyak rambut atau mungkin kalau baik misalkan ada mungkin kepalanya tadi dilumuri apa, dilulur kepala. Itu tidak masalah, tidak mempengaruhi. Kemudian faedah berikutnya. Wa hadza yadullu ala anna taharatar ra'si fiha syai'un minat tashil. Ini menunjukkan bahwasannya pensucian kepala padanya terdapat tashil, kemudahan. Tidak terlalu seperti anggota wudhu yang lain harus dibasuh. Wa ala hadza, maka atas dasar inilah falau labbadatil mar'a ra'saha bil hinna jazalaha al-mashu alaihi. Kalau seandainya seorang wanita melumuri kepalanya dengan hinna, maka boleh bagi dia untuk mengusap kepala tersebut. Wala hajata ila an tanqudha ra'saha, dan tidak perlu bagi dia untuk melepas misalkan ikatan-ikatan yang ada di kepalanya, anyaman-anyaman dan yang semisalnya. Tidak perlu. Contoh misalkan ada seorang wanita nganyam rambut, anyaman apa kelabang istilahnya, anyaman kelambang. Tidak mesti ketika berwudu harus dibongkari, ya. Karena yang diinginkan adalah mengusap, bukan diinginkan membasuh. Kalau membasuh mungkin kan harus dibuka kan satu persatu supaya basah. Wa tahuttu hadzal hina, dan tidak mesti bagi dia untuk mengorek-ngorek hina tersebut. Wa kadza law shaddat ala ra'siha huliyan wa huwa ma yusamma bil hama. Demikian juga kalau seandainya seorang wanita itu mengikat kepala dia dengan perhiasan yang disebut dengan istilah hama, bandu atau segala macam, atau kepang, pokoknya hiasan kepala lah ya, anak kurang ngerti. Jazalaha al-mashu alaihi, boleh bagi dia untuk mengusapnya. Misalkan contoh, kadang ada kan sebagian perempuan itu mungkin jepit namanya? Spen. Nah, spen itu kan ada spen kupu-kupu lah, ada segala macam di kepala ini tadi. Apa Pak? Konde, ada konde lah segala macam. Susah nak ngelepasnya tadi. Tapi kalau konde itu kan sanggul Pak. Kalau sanggul palsu itu kan itu apa? Nggak boleh kan misalkan. Oh, lepas tadi. Ya, atau segala macam lah yang taruh ini tadi kan sayang nak ngelepasnya ngeladi di sepeni segala macam. Nah yang seperti itu tidak perlu dilepas. Li'annana idza jawazna al-masa al-khimar fahadha min babi aula, kata Imam An-Nawawi, atau kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikarenakan apabila kita membolehkan mengusap di atas kerudung, maka ini juga diperbolehkan. Di atas kerudung saja diperbolehkan, maka ini lebih layak untuk diperbolehkan. Intaha kalamuhu. Kemudian kata pensyarah buku ini, wa idza ta'ammalna al-hadits najidu anna as-sumgha yujammidu asy-sya'r wa lahu jurmun mithlul muthbat wal asal mithlul karim wal hinna tughatti sya'r aidan wa hiya ma'rufa min dzakal ahad
wa kullu hadza yu'mal min qadim wa lam ya'ti fihi nassun sharihun bi annahu yukhillu bil masah fi halatil wudu. Apabila kita mengamati hadis ini, maka kita akan mendapati bahwasanya sumur itu sebenarnya bahannya dari kayak getah-getahan. Nah, itu dioleskan supaya rambut itu agak zaman dulu, zaman sekarang itu tidak lagi pakai itu. Supaya agak kering gitu loh kan, agak mengeras. Hah? Nah, mungkin lah sejenis jelly, Pak. Mungkin kalau zaman sekarang lah ada minyak semprotan itu, nah. Apa namanya? Pomade. Oh, komade aja. Mungkin lah itu zaman dulu sebelum ada yang alat ini tadi. Nah, zaman itu dulu lah supaya agak-agak. Walau jurmun. Nah, itu memiliki sesuatu yang kasar-kasar ya. Zat mithlul musbat, yang sesuatu yang baku, panen atau mempaten. Wal asal, dan seperti madu. Wah, ini terlalu bos madu mungkin ya. Nah, madu itu tadi dioleskannya di rambut. Ana belum pernah terjingok sih. Kalau ada akhwat atau mahad sama istri Ana ada alangkah sayangnya madu nak dilulurkan ke kepala. Madu mahal itu tadi. Mungkin kalau akhwat melulurkan madu di wajah mungkin lah ya. Masihlah taruh lah. Ada yang pernah nyoba enggak? Madu. Enggak, kalau kami dulu pernah lah kan nyoba-nyoba madu. Memang agak lagi di Yaman dulu, sekarang enggak, memang agak lebih lemak madu, yang di Yaman agak lebih kental kan. Dioleskan ke rai itu karena enggak katihan body. Ya enggak? Kering, kadang kulit kering itu. Kalau nak bagusnya kan pakai apa bukan Vaseline kan? Katik Vaseline ya, madu itulah, karena madu yang ada di Yaman itu. Kadang zaitun itu ya kalau di wajah, tapi kalau di kepala itu belum pernah. Wal asal misalul karim, seperti al karim, krim ya. Al karim itu krim, maksudnya krim. Wal hinna ya. Seperti hinna pacar tadi ya. Kalau hinnanya Anda pernah jenguk, ada dulu di Indonesia bapak-bapak. Jadi sudah dicukurnya rambut botak, tahu-tahu di lumurnya pakai hinna itu. Anda jenguk, mana ingat nama Pak Husen, namanya orang Jogja. Pak Husen, ngapain kepala antum itu tadi? Enak mas katanya tadi. Entah apa, mungkin ada untuk obat atau ketombe atau segala macam, pokoknya tidak kebayang anak tuh merah kalau selesai itu selesai dilulurnya sama hina itu tadi. Wahia ma'rufah min dzakal ahad. Nah, itu perkara yang sudah ma'ruf di zaman-zaman dahulu ya. Wa kullu hadza yu'mal min qadim. Ini juga diamalkan pada masa-masa terdahulu. Walam ya'ti fihi nassun sharihun, dan tidak ada dalil yang sharih bi annahu yukhillu bil masah fi halatil wudu, bahwasanya hal tersebut bisa mencacati pengusapan ketika wudu ya. Itu tidak masalah, zaman dulu pernah dilakukan di kalangan para salaf. Kemudian kata penulis buku ini, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini, annal wudu al wahida yakunu ba'dul a'dha marrah, yakunu ba'dul a'dha marrah wa ba'daha marratain wa ba'daha thalath. Pada hadis ini terdapat faedah annal wudu al wahid, bahwasanya satu wudu yakunu ba'dul a'dha marrah, boleh pada sebagian anggota tadi sekali, wa ba'daha marratain, pada sebagian anggota badan lagi 2 kali, wa ba'daha thalath, ada lagi yang 3 kali juga tidak masalah. Difahami? Tadi kan hadis tadi kan 3 kali, kemudian apa? Pas ke tangan sampai siku 2 kali dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Berarti diperbolehkan misalkan kalau dia wajahnya sekali, atau mungkin wajah 3 kali kan, pas tangan mungkin
2 kali. Pas kaki mungkin tadi mau buru-buru kan, cuman sekali. Atau mungkin wajahnya cuma sekali ngusap, sekali basuhan. Tapi memang merata ya. Maklumlah tadi istrinya antum diajak pengajian, sudah tadi di rumah sudah pakai bedak mungkin kan. Padahal kalau nak pengajian untuk apa juga nak berbedak kan? Cuman pengajian. Nah, sayang tadi kan, malu kayak dijengok umahan itu tadi kan, tidak berbedak ya. Akhirnya berbedak. Kalau 3 kali luntur misalkan. Atau mungkin sudah balik sholat isya ini kan, sudah berbedak, make upan, tahu-tahu pengen sholat dulu, sholat witir misalkan, wudhu mungkin sekali dia basuh wajahnya, tidak masalah. Tangan tadi 3 kali, kaki tadi sekali, diperbolehkan. Namun kalau yang afdol adalah dilakukan 3 kali. Namun sebagian para ulama mengatakan yang afdol lagi dilakukan terkadang seperti ini, terkadang seperti ini, terkadang seperti ini. Jadi tidak masalah untuk melakukan 3 kali, terkadang paling seringnya 3 kali. Kemudian terkadang 2 kali, 2 kali, terkadang sekali, terkadang 3 kali dicampur dengan 2 kali dicampur dengan sekali juga tidak masalah. Al-muwalatu fil wudu. Al-muwala fil wudu. Muwala itu urutan, berturutan gitu loh. Selesai A, B, C, D, jangan dikasih jeda. Itu namanya muwala. Ikhtalafal ulama fi mas'alatil muwalati fil wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan muwala ketika wudu. Tahu muwala tadi ya? Muwala tadi selesai wajah langsung tangan, selesai tangan langsung kepala, itu namanya muwala. Bukan wajah dulu, sudahnya ngopi dulu di warung kopi, makan pempek dulu, kaget selesainya sudah makan pempek, lanjut tangan. Ini bukan muwala. Warajjaha Syekhul Islam wujubal muwala illa liman kana lahu udhrun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau lebih menguatkan pendapat wajibnya muwala, wajibnya urutan, kecuali orang yang memiliki uzur. Dipahami Wak? Ya, wajib urutan tadi. Kecuali kalau ada uzur. Apa uzur? Kata akhuril ma aw ghairihi min ihtiyajatil wudu. Seperti telatnya air atau terbatasnya air dan yang selainnya dari kebutuhan-kebutuhan wudhu. Jadi hukum asal selesai wajah, tangan, kepala, kaki selesai, jangan dikasih jeda. Itu hukumnya wajib. Namun kalau ada kondisi tertentu, contoh misalkan wudhu di keran, kering banyu, baru dapat wajah, pas tangan belum, baru dapat sebelah tangan tadi 3 kali, kiri belum, itu nyari dulu banyu, mungkin apa ke sungai sana, atau minta ke tetangga, atau ngeret dulu di sumur. Kan tadi kan ada jeda kan, nah itu tidak masalah dikarenakan ada uzur. Namun kalau lama, kata para ulama, kalau lama tidak diperbolehkan, ngulang dari awal. Lama tuh contoh misalnya ini, lagi basuh aja, contoh misalkan jam 11:30, ayo nak persiapan lah sholat zuhur, lagi wudhu baru wajah sama tangan, tahu-tahu misalkan ada kawan manggil, kawannya aku kemana? Ke pasar 16. Ya sudah dikawan sama dia tadi. Pas sampai 16 jam dulu pas azan zuhur, dia baru ingat tadi kalau wudhu separuh dilanjutkan ya, boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh, jaraknya lah terlalu jauh, ngulang dari awal. Wa huwa rajih insyaallah, itu adalah pendapat yang rajih. Lihat Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu sedikit pembahasan masalah wudhu ya. Adapun yang setelahnya insyaallah berkaitan dengan berwudhu mendahulukan bagian kanan
dari hadis Aisyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanallah wa bihamdihi.